لله رب العالمين مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah, imam masjid, seluruh pengurus masjid, dan beserta semua jemaah sidang Jumaat yang telah berhadir kerana Allah. Dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya, insyaAllah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahawa selama ini dunia dihebohkan dengan salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan sedikit azabnya dan balanya kepada seluruh manusia. Dan tentunya seseorang perlu tahu di mana akar masalahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan marah kepada kita? Dan tentunya orang untuk memperbaiki sesuatu mencari obat yang tepat. Adakah orang yang sakit kepala lalu mencari obat untuk mengobati kakinya? Tidak ada. Yang sakit kepala diobati dengan obat sakit kepala. Tapi hari ini yang terjadi, sakitnya di tempat yang lain, obatnya tidak sesuai dengan sakit. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mengetahui sumber penyakit ini, mari kita lihat salah satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Hud ayat 117. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membinasakan, menghancurkan satu penduduk negara atau satu penduduk kota dengan kezalimannya. Jadi Allah ingin mengatakan dulu bahawa Allah tidak zalim. Dalam ayat lain Allah katakan, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menzalimimu, kata Allah, tapi engkaulah yang menzalimi dirimu sendiri. Jadi Allah ingin mengatakan Allah tidak menghancurkan, Allah tidak menurunkan azab, Allah tidak menurunkan bala dengan kezalimannya, karena Allah tidak punya sifat zalim. Sedikit pun Allah tidak punya sifat zalim. Dari 99 sifat Asmaul Husna, bahkan Allah meletakkan kalimah pertamanya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim di balik semua kemarahannya. Padahal di dalam ayat, di dalam asma itu kita lihat ada sifat Allah yang keras, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Allah Maha Pendendam, Al-Muntaqim, Allah Maha Sombong, Al-Mutakabbir, dan seterusnya.
Tapi level pertama Allah letakkan Rahman dan Rahim. Dan tidak ada sifat Allah yang disebutkan dengan kalimat zalim. Allah tidak zalim. Jadi jangan pernah bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu negeri, kepada satu kota. Wa ahluha muslihun, selama di dalam kota itu masih ada golongan orang-orang yang muslih. Ingat baik-baik janji Allah. Selama di dalam satu negara masih ada orang-orang yang muslihun, maka Allah tidak akan pernah menurunkan dan menghancurkan kota tersebut. Dan perlu diperhatikan bahawa Allah tidak menyebutkan kalimat salihun, Allah menyebutkan kalimat muslihun. Allah tidak katakan bahawa tidak akan kuturunkan azab selama ada orang saleh di dalamnya. Allah tidak katakan itu. Dan buktinya telah banyak musibah turun, dan di antara orang-orang yang menjadi korban dalam musibah tersebut adalah orang-orang saleh. Allah tidak sebutkan bahawa orang saleh bisa menolak bala. Sehebat apapun orang saleh melakukan salat tahajud, sehebat apapun orang-orang saleh berpuasa Senin Khamis, dan sebanyak apapun jumlah sedekah yang diberikan oleh orang-orang saleh, tidak bisa menolak bala Allah. Yang Allah katakan penolak bala dalam satu kota adalah muslihun, bukan salihun. Siapa muslihun? Yaitu orang yang berada di atas level orang saleh. Kalau orang saleh hanya baik untuk dirinya sendiri, muslih orang yang baik untuk dirinya sendiri lalu memperbaiki orang lain. Di saat orang saleh berzikir kepada Allah dengan khusyuknya, maka orang-orang muslih keluar dari satu rumah menuju ke rumah-rumah orang ahli maksiat, memperingatkan mereka tentang bahayanya maksiat. Di saat orang saleh disibukkan dengan amalan-amalan ibadah mahdah, orang-orang muslihun akan bergerak untuk menutup kedai-kedai kopi, untuk membuat maksiat dikurangi di dalam satu kota. Mereka berani mengatakan yang benar di atas mimbar, bukan hanya untuk beribadah pada diri sendiri, tapi mencoba untuk mengecilkan maksiat di satu kota. Maka penolak bala hari ini adalah muslihun. Kalau masih ada muslihun dalam satu kota, maka jaminan, kata Allah, jaminan, tidak akan kuturunkan wabah apapun di dalamnya. Maka oleh karena itu jemaah melakukan Allah, muslihun itu adalah penegak amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini yang sudah kurang pada diri kita. Orang yang berjamaah banyak insya-Allah. Orang yang salat Jumat insya-Allah mencukupi kuota Jumat. Kalau kita lihat berpuasa pada saat berbuka puasa Senin Khamis, Masya Allah bertambah-tambah orang. Tapi hari ini yang tidak ada dan tidak banyak, bukan tidak ada, tidak banyak adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Berlomba-lomba antara kebaikan di dalam masjid dengan kemaksiatan-kemaksiatan di kedai kopi. Bahkan ada kedai kopi yang didirikan di samping masjid. Begitu azan berbunyi, mereka tidak keluar dari kedai kopi, bahkan melanjutkan semua maksiat yang dilakukan, kalau itu maksiat yang mereka lakukan. Tapi tidak ada jemaah dari masjid yang berani menegur pemilik kedai kopi. Kaji tutup, azan berbunyi, sudah boleh tutup, kalau tidak kami hancurkan. Tidak ada kalimat itu. Kenapa? Takut kepada penguasa. Maka muslihun itu ada di tangan para penguasa. Perlu kerjasama untuk mencegah wabah ini. Perlu kerjasama antara ulama dan umara. Kuncinya cuma satu, lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya yang Allah ingin katakan apa? Di saat merajalelanya kemungkaran dan tidak ada lagi orang yang memperbaikinya, di saat itulah Allah turunkan musibah besar-besaran. Maksiat berjalan begitu saja, tidak ada yang bertindak, tidak ada yang turun tangan. Allah marah. Mana hamba, mana pewaris para nabi, di mana sunnah semua orang-orang yang faham ilmu agama? Cukupkah kita hanya berzikir kepada diri kita sendiri? Perlu amar ma'ruf nahi munkar, barulah kita selamat. Jadi intinya musibah ini turun bukan karena orang Cina makan kelelawar, bukan karena merajalelanya makanan banyak,
bukan karena tersebarnya mungkin virus yang diciptakan dalam isu-isu disebutkan ada penciptaan dengan sengaja virus tersebut. Tapi yang menjadi masalah adalah maksiat merajalela. Lihatlah dalam surat Ar-Rum, ayat yang paling sering kita dengarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sungguh telah nyata, telah datang kerusakan di muka daratan dan di lautan akibat siapa? Akibat perbuatan tangan manusia, kata Allah. Anehnya ayat ini, berpuluh tahun lamanya kita salah menafsirkannya, bahkan kita salah memahaminya. Dari semenjak kita SD, jemaah rahmat Allah, diajarkan ayat ini, ditulis di dalam kitab-kitab, ditulis di dalam buku-buku pelajaran, yaitu di saat tentang kebersihan lingkungan, selalu dipakai ayat ini, yaitu kerusakan di muka bumi akibat daripada perbuatan tangan manusia. Maka apa yang disebarkan pemahaman ke dalam otak kita? Jangan buang sampah sembarangan, karena itu akan menyebabkan kerusakan. Jangan tebang pohon, lakukanlah reboisasi. Untuk mencegah tsunami, maka tanamlah pohon mangrove. Untuk mencegah banjir, maka lakukanlah ini. Untuk mencegah longsor, lakukanlah ini. Yang diajarkan seakan-akan ayat itu ingin mengatakan tentang kebersihan, tentang jangan buang sampah, tentang begini, jangan tebang pohon sembarangan. Itu yang diajarkan. Berpuluh tahun kita dirusak tafsir itu. Sekarang silahkan buka tafsir. Adakah ulama ahli tafsir yang mengajarkan itu? Adakah mereka yang mengatakan bahawa itu maksudnya sedemikian? Tidak ada. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Tabari. Sepakat semua ahli tafsir yang dimaksud oleh Allah rusaknya di muka bumi, hancurnya, maksudnya adalah bala dari Allah. Dan kerusakan itu akibat perbuatan tangan manusia, bukan masalah tadi, tapi yang dimaksud adalah maksiat. Kalau masalah tadi, maka banjir bisa datang tanpa ada sampah. Lihat bagaimana kota-kota yang menjaga sampah. Jepang, Masya Allah, tidak ada sampah di jalanan. Kehidupan begitu tertib. Begitu Allah beri tsunami, Allah beri banjir, adakah gara-gara sampah? Tidak. Kadang-kadang gunung dengan penuh pepohonan, Allah longsorkan gunung tersebut begitu saja, padahal pohonnya banyak. Apakah gara-gara pohon tidak ditanam? Tidak. Jadi kenapa? Maksiat. Jadi yang maksud rusaknya bumi karena tangan manusia, maksiatnya manusia. Jadi kita terjebak selama ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah dalam urusan-urusan kecil seperti itu. Padahal yang paling besar masalahnya, kita telah melakukan maksiat. Kita telah melawan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, lihatlah apa yang terjadi pada diri kita hari ini. Masya Allah, kita yang hari ini mengaku-ngaku Serambi Mekah, kita yang hari ini selalu memuji-muji bagaimana hebatnya kerajaan kita di masa lalu. Tapi lihatlah anak-anak muda kita, berapa banyak yang sudah meninggalkan salat, berapa banyak ketika azan berkumandang yang berada di tempat-tempat maksiat, dan bandingkan dengan orang yang berada di dalam masjid. Lihatlah perzinaan hari ini. Adakah yang berani melarang di saat anak SMP, anak SMA pulang dari sekolahnya, lalu duduk berduaan, berboncengan, dibawa entah ke mana-mana, bahkan guru pun tidak berani lagi mencegahnya. Kenapa? Kita ditipu oleh undang-undang, kadang-kadang undang-undang HAM yang paling banyak membuat kita terjebak dalam maksiat. Jadi tidak boleh larang, itu hak asasi manusia. Dia mau berzina, hak dia. Merajalela yang maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza dhaharatiz zina war riba." Kalau sudah merajalelanya zina dan riba, faqad ahallu anfusahum bi'azabillah. Sungguh kampung itu, kota itu telah mengundang azabku. Kalau zina dan riba merajalela, sungguh kota itu telah mengundang azabku. Lihatlah buah penyakit ini. Masya Allah, zina luar biasa. Orang kadang-kadang tidak berzina langsung, tapi berzina melalui HP. Dulu waktu kita kecil, susahnya mencari tontonan porno, bahkan terfikirkan pun tidak.
Gambar porno dianggap paling aib. Melihat aurat saja, Masya Allah, malunya luar biasa. Terbuka aurat, subhanallah, seakan-akan aib besar. Hari ini membuka aurat, lihat gadis-gadis hari ini berpakaian tapi telanjang, dianggap biasa. Main cewek dianggap biasa, pacaran dianggap biasa, berzina pun dianggap biasa. Dan jangan tanya tentang riba. Riba salah satu dosa besar yang hari ini dilegalkan oleh pemerintah. Orang menganggap biasa meminjam sesuatu dengan jumlah 100 juta, disuruh pulangkan dengan 150 juta, dengan alasan tidak sanggup tinggal di rumah sewa, dengan alasan tidak mungkin lagi naik Honda, harus naik mobil, harus naik ini. Lalu dia meminjam uang, dia tahu bahwa dia terjerumus ke dalam riba, dan itu dilegalkan. Orang beramai-ramai jatuh dalam riba. Kalau bukan di dalam dunia perbankan, maka jatuhnya di koperasi simpan pinjam. Semua guru meminjam uang di koperasi simpan pinjam, dan dianggap itu legal, subhanallah. Pinjam 1 juta, disuruh pulangkan 1.200.000. Dan ini pekerjaan Yahudi yang hari ini begitu maraknya, dan tidak ada lagi yang berani mencegahnya, kecuali hanya berapa orang. Kenapa? Kadang-kadang penceramah pun masuk ke dalam dunia riba. Bagaimana dia mencegah orang lain? Jemaah rakan Allah, maka hari ini tidak ada jalan keluar lain untuk mencegah wabah corona ini, kecuali para pemimpin bermufakat dengan ulama, hentikan maksiat. Maka tadi di awal kami katakan bahawa lain sakit, lain ubat. Yang sakit itu maksiat. Lalu kita disibukkan dengan memberi informasi, pakailah masker, lalu lakukan lockdown, lalu tidak boleh berdekatan, janganlah datang ke masjid, kerana masjid begini, kemudian akan ada rencana Jumaat ditutup, salat jemaah tidak usah lakukan, kedai kopi kapan informasi itu ditutup. Kita di masjid bersama 15 menit di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis-hadis banyak sekali mengatakan, apabila seseorang berkumpul, berzikir di dalamnya, bersalawat kepada Nabi, malaikat turun, ghasyiyat alaihimur rahmah, Allah turunkan rahmat kepada mereka, Allah lindungi mereka. Seakan-akan rasa takut kita, sang-sang masjid sumber penyakit. Tepi dari masjid duduk sejam setengah, 2 jam duduk dalam kedai kopi, tidak ada yang larang. Na'udzubillah min zalik. Lain sakit, lain ubat. Obatnya apa? Keluarkan surat. Wali kota keluarkan surat. Tutup waduk dari zina. Tutup semua perjudian. Jangan berikan izin anak-anak membuka website porno. Semua kembali ke masjid. Maka Allah janji, Allah tidak akan langgar janjinya. Allah janji, aku akan menghilangkan semua penyakit itu. Menyoda fikirkan memang katanya jemaah ke Allah. Tidak akan ada jaminan apapun dengan masker tersebut. Tidak akan ada jaminan apapun dengan menggulung karpet di dalam masjid. Tidak ada jaminan selama maksiat belum dihancurkan. Dan sebagai penguat informasi bahawa maksiatlah satu-satunya yang menyebabkan kita hancur hari ini, salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Nabi sedang duduk dengan sahabatnya. Kemudian murra alaihi bi janazah. Dibawalah di hadapan Nabi jenazah. Ketika jenazah itu dibawa di hadapan Nabi, kemudian Nabi berkata, mustarihun wa mustarahun minhu. Rasulullah berkata kepada sahabat, jenazah itu ada yang istirahat, ada yang diistirahatkan darinya. Mustarih wa mustarahun minhu. Sahabat bertanya, apa maksudmu ya Rasulullah mustarih dan mustarah minhu? Rasulullah mengatakan, innal abdal mu'min yastarih min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Kalau jenazah itu orang yang mukmin, maka dia beristirahat ketika setelah meninggal dari kehidupan dunia yang begitu sulitnya, dia menuju kepada janji Allah, menuju kepada kasih sayang Allah. Itu kalau yang meninggal mukmin. Kalau yang meninggal abdal fajir, kalau yang meninggal hamba yang bermaksiat, dia tidak istirahat, tapi yastarih minhu al-bilad wad-dawa wasyajar. Yang istirahat bukan dia akan memulai siksa. Yang istirahat adalah negara, kata Rasulullah. Yang istirahat adalah binatang, yang istirahat adalah semua teman-teman sekampungnya, yang istirahat adalah pepohonan. Kenapa Rasulullah menyebutkan kalau orang maksiat meninggal semua istirahat, negara istirahat? Karena Allah akan terus mengganti-ganti maksiat, terus mengganti maksiat. Hari ini bernama corona, maka Allah kalau maksiat belum dilihat menurun, maka Allah ganti yang lain. Jemaah maka Allah,
Maka kalau orang maksiat meninggal, istirahatlah satu negara dari kutukan Allah, dari kemarahan Allah. Ini menunjukkan apa? Cik penyakit bak urang maksiat, maka wajib meronyo. Nya urang sampai-sampai urang narkoba wajib sama-sama ada usaha. Kalau tidak mau, maka lakukan kekerasan. Mohon kepada para pejabat, bertindaklah untuk menyelamatkan, bukan hanya dengan bagi-bagi masker di tengah jalan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, melindungi kita dan mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.